Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jiwayu Pradana dengan NIM K711918 dari kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang genetika. Yang pertama, kasus tentang perebutan anak yang diselesaikan dengan mengecek persilangan golongan darah dan tes PCR. Di suatu rumah sakit, dokter ingin mengecek siapa orang tua anak yang baru lahir, karena ada dua pasangan yang mengklaim anak tersebut adalah anak mereka. Dokter ingin membuktikan siapakah orang tua sebenarnya dari anak tersebut. Anak tersebut memiliki golongan darah O. Dokter ingin melakukan pengecekan melalui persilangan golongan darah untuk mengetahui siapakah orang tua sebenarnya dari anak tersebut. Untuk orang tua yang pertama, hasilnya sebagai berikut. Jadi hasil persilangan golongan darah A dan A adalah golongan darah A dan O. Untuk orang tua yang kedua adalah sebagai berikut, bisa dilihat. Jadi hasil persilangan golongan darah A dan AB adalah A RH negatif, A, AB, dan B. Maka terbukti bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari orang tua yang pertama. Untuk lebih meyakinkan lagi, maka dilakukan tes PCR. Pengertian PCR. PCR merupakan singkatan dari Polymerase Chain Reaction, sebuah teknik biologi molekuler untuk memperbanyak salinan suatu daerah rantai DNA yang spesifik. Biasanya, DNA ini merupakan yang ingin diteliti atau diketahui oleh pelaku eksperimen. Contohnya, seperti peneliti ingin mengetahui fungsi dari sebuah gen, atau seorang peneliti forensik ingin menggunakan penanda genetik untuk mencocokkan dengan DNA target pelaku kriminal. Goal atau tujuan dari proses PCR ini adalah untuk mencukupkan DNA target tertentu agar dapat dilihat dan dianalisis oleh peneliti. Karena seperti yang kita tahu, DNA merupakan nukleotida yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat oleh kasat mata. PCR. Kunci dalam pelaksanaan reaksi PCR membutuhkan tag polymerase primer, DNA template, dan nukleotida atau blok pembangun DNA. Keseluruhan bahan digabung dalam sebuah tub bersama kofaktor yang dibutuhkan oleh enzim dan melewati siklus pemanasan dan pendinginan berulang yang memungkinkan terjadinya amplifikasi DNA. Langkah kerja PCR melewati 3 tahap, yaitu yang pertama denaturation atau denaturasi atau 96 derajat Celcius. Pada proses denaturasi, panas mempengaruhi strand DNA akan terpisah menjadi DNA beruntai tunggal atau single-stranded. Yang kedua, annealing atau penempelan 55 derajat sampai 65 derajat Celcius. Pada tahap penempelan ini, suhu annealing primer akan menempel dan berikatan pada daerah komplementer pada sekuens single-stranded DNA. Yang ketiga, extension atau elongasi 72 derajat Celcius. Pada suhu ini, tag polimerase melakukan pemanjangan membentuk strand DNA baru. Soal yang kedua, perbedaan tes antibodi dan antigen. Dan mengapa tes antigen lebih diakui daripada tes antibodi. Tes antibodi. Antigen termasuk virus corona yang masuk ke dalam tubuh dapat terdeteksi oleh sistem imunitas tubuh. Setelah antigen terdeteksi, sistem imun akan memproduksi antibodi untuk memusnahkannya.
Keberadaan antibodi untuk membasmi virus corona bisa dideteksi melalui rapid test antibodi. Tes antigen. Antigen merupakan suatu zat atau benda asing, misalnya racun, kuman, atau virus yang dapat masuk ke dalam tubuh. Sebagian antigen dapat dianggap berbahaya oleh tubuh, sehingga memicu sistem imunitas untuk membentuk zat kekebalan tubuh atau antibodi. Reaksi ini merupakan bentuk pertahanan alami tubuh untuk mencegah terjadinya penyakit. Virus corona yang masuk ke dalam tubuh akan terdeteksi sebagai antigen oleh sistem imunitas. Antigen ini juga dapat dideteksi melalui pemeriksaan rapid test antigen. Selanjutnya, perbedaan rapid test antibodi dan antigen. Untuk nama lainnya, rapid test antibodi memiliki nama lain tes serologi. Sedangkan rapid test antigen memiliki nama lain tes diagnosa cepat atau rapid swab. Untuk sampelnya, rapid test antibodi menggunakan darah, sedangkan rapid test antigen menggunakan lendir dalam hidung dan tenggorokan. Untuk sasarannya, rapid test antibodi menyasar antibodi dalam darah. Untuk rapid test antigen menyasar protein dari virus corona. Selanjutnya untuk diagnosanya, rapid test antibodi sebagai proses screening awal, sedangkan rapid test antigen identifikasi virus corona aktif. Untuk lama deteksinya, rapid test antibodi sekitar 5-10 menit, sedangkan rapid test antigen sekitar 20-30 menit. Untuk akurasinya, rapid test antibodi kurang akurat, sedangkan rapid test antigen deteksi real time sensitifnya hingga 80%. Selanjutnya untuk tujuannya, rapid test antibodi memiliki tujuan identifikasi kemunculan antibodi seseorang akibat infeksi virus corona, sedangkan rapid test antigen identifikasi infeksi aktif virus corona lewat deteksi protein. Selanjutnya, mengapa tes antigen lebih diakui daripada tes antibodi? Jika dibandingkan dengan rapid test antibodi, rapid test antigen dinilai lebih akurat, yakni hingga 97%. Alasan mengapa rapid test antigen lebih akurat dibanding rapid test antibodi adalah karena tes ini bisa mendeteksi langsung keberadaan antigen virus corona pada sampel yang berasal dari saluran pernafasan. Perlu diketahui bahwa antigen biasanya bisa terdeteksi ketika virus yang masuk ke dalam tubuh aktif bereplikasi. Sementara itu, pada rapid test antibodi yang dideteksi adalah keberadaan antibodi dalam darah. Pada kebanyakan kasus COVID-19, keberadaan antibodi dalam darah pengidap COVID-19 umumnya baru muncul pada beberapa hari atau pekan kedua setelah terinfeksi virus. Selanjutnya, 3. Contoh persilangan 3 sifat beda pada tanaman kacang kapri. Perkawinan trihibrid adalah perkawinan antara individu dengan 3 sifat beda. Contoh, perkawinan pada tanaman kacang kapri dengan M besar sama dengan gen untuk warna merah pada bunga, M kecil sama dengan gen untuk warna putih pada bunga, K besar sama dengan gen untuk warna kuning pada biji, K kecil sama dengan gen untuk warna hijau pada biji, B besar sama dengan gen untuk bentuk bulat pada biji, B kecil untuk gen untuk bentuk keriput pada biji. Perkawinan trihibrid yang pertama bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk yang kedua bisa dilihat pada gambar berikut. Dan yang ketiga bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk yang ketiga, perkawinan trihibrid menghasilkan keturunan dengan perbandingan
27 berbanding 9 berbanding 9 berbanding 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1 atau dapat ditulis seperti berikut. Nomor 4. Silsilah kerajaan Inggris yang menderita penyakit hemofilia. Bisa dilihat pada silsilah keluarga berikut. Hemofilia. Hemofilia merupakan kondisi kelainan darah yang sulit untuk menggumpal atau membeku karena tubuh kekurangan protein pembukuan darah. Alhasil, darah penyintas tidak dapat dihentikan apabila terluka. Ketika pendarahan terlambat ditangani, hemofilia dapat membawa penderita pada kecacatan fisik dan berujung pada kematian. Penyakit ini mendapat julukan penyakit kerajaan ketika Ratu Victoria atau nenek buyut Ratu Elizabeth II melahirkan anak ke-8-nya, Pangeran Leopold. Berdasarkan pemberitaan British Medical Journal pada 1868, Ratu Victoria dan dokter kerajaan tidak tahu anak laki-lakinya itu sakit apa. Padahal Leopold adalah penderita hemofilia, sehingga luka memarnya sulit untuk pulih dan sering mengalami pendarahan. Dengan kondisi pengetahuan dunia dan tenaga medis tentang penanganan pasien hemofilia yang minim, akhirnya Leopold meninggal dunia pada saat berumur 31 tahun karena pendarahan otak. Penyebab Ratu Victoria dapat menjadi pembawa penyakit genetik hemofilia, yaitu karena pasalnya beberapa keluarga kerajaan besar di Eropa akrab dengan praktik perkawinan sedara atau incest. Padahal pernikahan antar saudara di keluarga dapat menimbulkan efek buruk untuk keturunannya. Walaupun Ratu Victoria bukan pelaku incest, tetapi tindakan keluarganya yang membuat ia menjadi pembawa penyakit hemofilia. Hal ini terbukti dari kasus yang terjadi pada anak ke-8-nya, Leopold, dan 3 anak perempuannya, yaitu Putri Victoria, Putri Alice, serta Putri Beatrice. Meski ketika putrinya tidak positif hemofilia, tetapi mereka menjadi pembawa genetik penyakit tersebut. Buktinya, pada 1928, Viscount Maton, anak laki-laki Alice, meninggal dengan penyebab yang sama seperti Leopold, yaitu pendarahan otak. Masalahnya, ketika Putri Ratu Victoria menikahi pria yang merupakan bangsawan dari Spanyol, Jerman, dan Rusia. Akibatnya, penyebaran penyakit ini menjadi semakin meluas ke kerajaan lain. Berikut adalah referensinya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.